Jadi kalau kalian sudah mencapai di part ini berarti teman-teman sudah bisa memodeling sebuah rumah ya dengan model seperti ini. Oke, ini adalah tampilan awal dari SketchUp ya. SketchUp yang saya punya ini adalah SketchUp tahun 2024. Jadi tampilan awalnya seperti ini. Pada bagian atas ini adalah template yang disediakan oleh SketchUp ya. Bisa kita lihat di sini ada architectural millimeters dan seterusnya ya. Atau kita bisa lihat di more template untuk opsi yang lebih banyak di sini. Gitu, teman-teman. Atau juga kita bisa buat template kita sendiri ya di sini ya. Saya akan jelaskan di video saya nanti. Di bagian bawah sini ini ada recent file ya. Recent file ini fungsinya untuk menampilkan file-file yang sudah kita save sebelumnya gitu, teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja. Kita pilih yang template architectural millimeters ya. Karena unit millimeters ini yang biasa kita pakai untuk modeling bangunan dan lain-lain gitu ya. Nah, kita sudah masuk di tampilan awal SketchUp. Ini adalah interface dari SketchUp ya. Teman-teman bisa lihat di sini, di bagian tengah sini adalah environment atau lembar kerja dari SketchUp. Di sini ada garis warna biru, ada hijau, dan ada merah. Untuk garis biru ini adalah sumbu Z, yang sumbu merah ini adalah sumbu X, dan yang garis hijau ini adalah sumbu Y gitu ya. Jadi ini adalah grid axis gitu, bukan grid ya, ini adalah axis ya atau sumbu gitu, teman-teman. Kemudian di bagian atas dan di bagian samping sini ini adalah toolbar, teman-teman. Oke, kemudian di bagian kanan ini adalah default tray, tray yang disediakan oleh SketchUp ya. Isinya ada entity info. Entity info ini fungsinya untuk deskripsi ya, mendeskripsikan sebuah objek. Misal kita pilih ya, klik select di objek ini, nah dia akan terlihat di deskripsinya di sini ya. Ini juga bisa kita edit deskripsi dari sebuah objek gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya ada material. Nah, material ini fungsinya untuk input ya, input material dari yang disediakan, kemudian kita bisa inputkan di sebuah objek gitu. Nah, default dari SketchUp atau bawaan dari SketchUp itu ada macam-macam, teman-teman. Ada wood, ada beton, aspal, dan lain-lain ya. Banyak sekali yang disediakan di sini. Kita juga bisa edit ya, di bagian menu edit ini kita bisa edit materialnya gitu, teman-teman. Selanjutnya ada komponen. Nah, komponen ini nanti di sini akan menampilkan list dari komponen yang ada di file lembar kerja kita gitu, nanti di sini gitu. Apa itu komponen, nanti saya akan jelaskan di video saya selanjutnya gitu, teman-teman. Selanjutnya ini ada style. Nah, style ini fungsinya untuk mengubah tampilan dari lembar kerja kita atau environment-nya ini sesuai dengan keinginan ya. Ini dari SketchUp juga sudah menyediakan ya di sini ya. Kita bisa pilih yang gambar rumah ini, klik ya, kemudian kita ganti yang sesuai dengan keinginan ya. Misal ini style builder. Nah, ini dan lain ada di sini semua. Atau kita bisa setting manual di sini gitu, teman-teman. Selanjutnya di bawahnya ada tag. Tag ini mirip seperti layer ya, teman-teman. Layer dia fungsinya untuk menandai sebuah objek, dia masuk ke layer yang mana gitu. Di bawahnya ada shadow. Shadow ini untuk mengatur bayangan dari sebuah objek. Nanti objek kemudian bayangnya kita bisa setting di sini gitu. Selanjutnya ada scene. Nah, scene ini fungsinya untuk mengcapture ya, atau menyimpan tampilan view yang kita pilih ya. Nanti ada listnya di sini, ada daftarnya di sini.
tampilan-tampilan yang kita sudah save gitu di sini. Selanjutnya ada instruktur. Nah, instruktur ini dari SketchUp-nya, dari defaultnya. Ini semacam kayak tutorial gitu. Selanjutnya di bawahnya ada Soften Edges. Soften Edges ini fungsinya untuk menghaluskan sebuah objek yang memiliki banyak mesh ya, atau banyak jaring-jaring gitulah seperti itu. Oke, selanjutnya pada bagian atas ini ya, ini adalah tab ya teman-teman. Tab ini fungsinya banyak sekali teman-teman. Kita nanti jelaskan seiring berjalannya video ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang toolbar teman-teman. Toolbar di bagian sini ya, di atas dan di samping ini. Atau kalian juga bisa pilih toolbar yang akan digunakan ya, dengan cara klik kanan di bagian yang kosong ini di atas, atau di samping bawah ini juga bisa ya, klik kanan, atau di sini klik kanan gitu. Kita pilih semisal yang ini ya, getting started ya. Nah, untuk tool getting started ini sebenarnya ada di tampilan awal SketchUp ya, tapi ini sudah saya ganti di sini ya. Ini adalah kita bisa geser yang ini ya, kita bisa geser. Ini juga semuanya bisa kita geser ya, dengan cara pilih di bagian titik ini. Nah, sampai kalian ada kursor move ini ya, kita bisa geser seperti ini. Nah, ini juga bisa kita tempelkan di sini teman-teman. Nah, ini untuk tools large set ini, atau kita bisa klik di sini ini ya. Large tool set ini adalah tool yang biasa dipakai untuk modeling, karena dia lengkap di sini, sudah lengkap semuanya di sini. Itu teman-teman. Toolbar itu saya kategorikan ada macam-macam ya. Toolbar yang pertama akan saya jelaskan adalah kategori toolbar untuk navigasi teman-teman. Jadi toolbar untuk navigasi itu yang pertama adalah select. Select ini fungsinya untuk menseleksi sebuah objek ya. Terus kita klik, nah ini select. Selanjutnya ada di ini ya, orbit. Nah, orbit ini fungsinya untuk keliling seperti ini teman-teman. Nah, kita bisa lihat keliling seperti ini. Oke. Atau kita bisa menggunakan mouse tekan yang scroll ya. Nah, dia akan orbit juga seperti ini. Jadi tombol scroll itu diklik gitu teman-teman. Selanjutnya ada pen. Nah, pen ini fungsinya untuk geser ya, geser atas bawah kanan kiri gitu. Selanjutnya ada zoom ya. Zoom ini fungsinya untuk zoom in dan zoom out. Atau kita juga bisa pakai scroll aja sih, bisa scroll up dan scroll down gitu. Selanjutnya ada ini zoom tool zoom ya, kita bisa pilih nanti di sini. Selanjutnya ada ini look around. Look around ini fungsinya untuk melihat sekeliling tanpa kita mengubah posisi kita gitu, jadi lihat cuman ngelihat sekeliling gitu. Oke, selanjutnya ada field of view. Nah, field of view ini fungsinya untuk ya ini ya, kita bisa lihat ya, mengubah derajat angle kita gitu teman-teman. Misal di sini adalah 35, ini adalah derajat defaultnya dari SketchUp. Kita bisa atur di sini jadi misal 75 gitu kan. Nah, dia bisa mengubah angle-nya gitu teman-teman. Oke, kita kembalikan lagi di 35. Oke, itu adalah menu untuk navigasi. Selanjutnya saya akan jelaskan menu tools ya, untuk menggambar atau drawing ya, kategori drawing. Nah, untuk kategori drawing ini yang pertama ada line tool. Ini ya, gambar pensil. Kita bisa klik di sini ya untuk sumbu awal, kemudian kita tarik ya. Ini jangan, kita nggak usah klik ya, kita lepaskan aja mouse-nya, kemudian kita ketikkan jaraknya di sini ya, di sini ya. Kita bisa ketikkan misal 3000 mili atau 3 meter gitu teman-teman, sesuai sumbu hijau ya.
kemudian kita tarik ke kanan sumbu merah ya, sama 3 meter juga. Oke, selanjutnya di sumbu hijau lagi ya. Ingat ya teman-teman, kita harus sesuai dengan sumbunya ini supaya nanti hasilnya juga sama. Ini juga sama ya, 3000. Kemudian kita temukan ke titik yang awal. Nah, dia akan membentuk sebuah area ya. Area ini kita bisa lihat di deskripsi di tray ini. Nah, di sini ya, entity info. Kita bisa lihat areanya seluas ini, 9 meter persegi, karena 3x3 ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada tools freehand. Freehand ini seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya ada rectangle. Nah, rectangle ini untuk membuat persegi ya, kotak atau persegi panjang gitu. Kita juga bisa setting di sini teman-teman. Nah, kita pingin misal 3x3 berarti 3000.2, karena ini tergantung settingan laptop kalian ya atau komputer kalian. Titik koma 3000 juga gitu kan, enter. Nah, dia akan membuat ukuran 3x3 gitu teman-teman. Selanjutnya ada rotated rectangle atau seperti ini teman-teman. Saya contohkan, klik 1 titik, klik 2 titik, dan kita geser ke kanan. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada circle. Nah, circle ini fungsinya untuk membuat lingkaran seperti ini. Ini kita bisa atur radiusnya di sini. Radius itu jari-jari ya. Kita bisa 1500 atau 1,5 meter. Nah, jadi diameternya itu adalah 3 meter gitu teman-teman. Oke, kemudian kita bisa setting ini ya, karena kita lihat garisnya di sini kan masih terlalu putus-putus gitu ya, tidak rata, tidak smooth gitu. Kita bisa setting di ini, entity info, kemudian segmen 24 ini kita ganti angka yang lebih tinggi, misal 50. Segmen itu artinya potongannya ini dah gitu. Kemudian jika kita klik areanya, dia akan keluar luasan areanya gitu, tanpa kita harus menghitung manual gitu teman-teman. Oke, selanjutnya rectangle, ada juga polygon. Nah, polygon itu juga sama teman-teman. Bisa atur juga radiusnya di sini, misal sama 1500. Selanjutnya ada tool yang di sini ya. Ini adalah fungsinya untuk membuat setengah lingkaran atau membuat sudutan. Nah, seperti itu. Nah, mirip seperti ini teman-teman. Kalau cuma membuat setengah lingkaran seperti ini. Ini juga sama. Ya, arch. Ini juga sama. Jadi macam-macam. Ini juga, ini pie tool ya, seperti ini teman-teman. Jadi itu adalah tool untuk drawing, kategori drawing tool. Selanjutnya kita masuk di tool kategori untuk edit ya, untuk mengedit objek yang sudah kita bikin di sini ya. Itu tempatnya ada di bawahnya dari tool drawing ini ya, di bawahnya ini ya teman-teman. Yang pertama ada move tool di sini. Kita bisa klik dan kita geser toolnya yang seperti ini ya. Nah, kita bisa geser ya, bisa ya. Kemudian ada push pull. Nah, push pull ini fungsinya untuk membuat 3D. Nah, seperti ini teman-teman, 3D. Selanjutnya ada rotate. Nah, rotate ini untuk merotasi teman-teman, atau untuk memutar gitu teman-teman. Nah, memutar sebuah objek seperti ini ya. Kemudian ada follow me. Untuk tool ini mungkin saya akan jelaskan di video saya selanjutnya ya. Selanjutnya ada scale. Nah, scale ini fungsinya untuk skala sebuah objek gitu teman-teman. Misal kita akan skala di objek ini gitu ya. Jadi kita bisa atur juga skalanya di sini, 0, berapa atau berapa gitu kan. Selanjutnya ada offset tool ya. Offset tool tuh kita seleksi dulu objeknya, kemudian kita pilih tool offset. Nah, kita bisa setting di sini. Jadi dia akan offset dari objek yang kita pilih gitu. Selanjutnya ada flip ya. Flip ini fungsinya untuk
mengubah posisi teman-teman. Saya contohkan yang ini ya, yang nggak beraturan ya. Nah, kita flip seperti ini teman-teman. Kalau hijau berarti kita bisa flip seperti ini. Kalau merah ya seperti ini gitu. Kalau yang biru berarti seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, dari atas bawah gitu. Oke, mungkin itu dulu untuk video perkenalan SketchUp bagian pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.